Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung untuk melakukan kegiatan Google Meet untuk mata pelajaran akuntansi perusahaan manufaktur. Tugas minggu kemarin itu yang mengerjakan baru 2 orang, yaitu atas nama Alianti dan Rudar. Itu pun eh, keliru ya, mengerjakan yang nggak lihat soalnya atau bagaimana. Jadi jawabannya itu pelajaran akuntansi keuangan tentang penjualan konsinyasi. Tapi walaupun keliru, Bapak sangat mengapresiasi kepada 2 orang tersebut. Kemudian yang lainnya saya tidak tahu apakah memang nggak mengerti sama sekali ya, walaupun sudah Bapak jelaskan, sudah ada contohnya ya. Tadi Bapak berharap apa yang sudah Bapak sampaikan bisa kamu pahami ya, apalagi sampai kemarin pun tidak ada yang bertanya ya, Bapak anggap kamu sudah ngerti gitu. Tapi kalau melihat dari tugas yang sudah kalian kumpulkan ya, ini gimana, jadi ngerti atau enggak gitu. Jadi kalau bingung, bingungnya di mana? Ya memang seperti yang sudah Bapak jelaskan ya, untuk bisa memahami khususnya metode harga pesanan, kamu tidak hanya bisa mengandalkan dari penjelasan Bapak ya. Mungkin penjelasan Bapak itu baru 40% atau 50%, nah itu sisanya kamu berusaha sendiri. Bagaimana caranya ya, kamu bisa apa mencari referensi lain ya di internet ya, atau untuk mungkin video mungkin ada, bisa kamu tonton, kamu buka, atau mungkin ada dalam bentuk literasi, bisa kamu baca seperti itu. Memang ya harusnya seperti itu. Oh ya, ada buku paket kan, di buku paket itu kamu baca ya, karena kan kita pertemuannya amat sangat terbatas ya, tidak mungkin Bapak akan menjelaskan secara detail begitu. Nah, untuk kali ini Bapak akan mencoba kembali ya, mudah-mudahan ini bisa lebih jelas ya. Dan ini Bapak rekam, jadi nanti hasil rekamannya bisa Bapak share ke kalian. Ketika nanti kalian akan mengerjakan soal ada kesulitan, bisa melihat penjelasan Bapak sekarang, atau bisa nanti kamu langsung tanyakan ya kepada Bapak. Ya baik, Bapak kali ini akan membahas tugas minggu yang kemarin ya. Tugas minggu yang kemarin, Bapak mohon izin dulu untuk apa, untuk presentasi. Semoga tidak ada kendala. Waduh, dapat membagikan layar, Anda harus memberikan izin untuk berbagi. Ntar nih belum bisa. Ntar ya, sabar. Semoga beban sistem Anda berat. Waduh. Ini bebannya berat katanya. Ya, ini adalah soal yang kemarin ya, yang minggu kemarin. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Ini CV derajat Celcius,
mendapatkan 3 pesanan nih, pesanan nomor 201, 202, 203. Nah, ini sebenarnya mengenai redaksi soalnya aja nih. Ini nama pemesannya. Kemudian ini jumlah yang dipesan. Ini harga satuannya. Ini adalah jumlahnya. Kemudian untuk mengerjakan ketiga pesanan ini, yang pertama ada bahan baku jenis A. Ini dimasukkan dalam proses produksi pesanan nomor 201. Ada 400 pieces ya. Harga per piecesnya 32.000 dan seterusnya. Nah, untuk pemakaian bahan baku dengan persentase, ini barangkali keterangan ini nggak perlu ya ini, karena di sini kan sudah jelas, sudah ada alokasinya ya, untuk pesanan 021 berapa, 202 berapa ya. Kemudian membeli dan menggunakan bahan penolong, semuanya ada 2.600.000. Nah, dengan persentase 30%, jadi 30% nanti dialokasikan untuk pesanan nomor 201, 40%, 202 dan seterusnya. Menggunakan tarif dan seterusnya. Nah, mungkin menyingkat waktu, nanti untuk soalnya sambil jalan ya. Sambil jalan ini sudah cuma mungkin Bapak ya karena ini ternyata nggak bisa dibesarkan, harus ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah membuat jurnal yang diperlukan. Jurnal yang diperlukan itu, nah makanya kamu harus bisa mengetahui jurnal yang diperlukannya itu apa saja. Nah, antara soal yang satu dengan soal yang lain itu bisa saja berbeda-beda. Nah, yang pertama nih nomor 1 adalah ya, bahan baku jenis A untuk pesanan. Jadi bahan bakunya itu dimasukkan dalam proses produksi. Kalau soal kemarin itu ada pembeliannya dulu, membeli bahan baku. Setelah bahan bakunya dibeli, baru dimasukkan ke dalam proses produksi. Maka soal kemarin, ya contoh soal kemarin itu ada jurnal untuk pembelian bahan baku. Yang kedua jurnal pembebanan ya bahan baku. Karena dalam soal ini tidak ada pembeliannya, maka nanti di sini tidak ada jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Ya, sampai sini sudah jelas? Suara Bapak bisa didengar ya? Halo? Bisa, Pak. Iya, Bisa. ya, terima kasih. Takutnya kamu nggak dengar. Jadi karena di sini dalam soal tidak ada pembelian bahan baku, berarti karena sudah di gudang bahan baku sudah tersedia, maka bagian produksi langsung mengambil bahan baku dari gudang, langsung dimasukkan dalam proses produksi. Makanya di sini tidak ada jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Adanya pembebanan bahan baku. Nah, jurnalnya adalah debit barang dalam proses, biaya bahan baku, kredit persediaan bahan baku ya. Ini nanti berapa nilainya ya, berapa nilainya kamu hitung nih, digabung jadi satu nanti 400 kali 32.000, ini yang pesanan 201 ya, ditambah 200 dikali 38.000 ditambah 150 kali 41.000. Jadi untuk pembebanannya itu
tidak perlu dibuat per pesanan ya, nanti nggak usah pembebanan biaya bahan baku untuk pesanan 201 terus bagaimana 202 gimana, tidak usah, jadi langsung digabung jadi satu, nanti jumlahnya juga jadi satu ya. Ulangi tadi nilainya berapa, 400 kali 32.000 nih yang 201, ditambah yang 202 200 kali 38.000, ditambah yang 203 150 kali 41.000. Nah, kemudian keterangan di bawah ini tadi yang pemakaian bahan baku dengan persentase itu kamu abaikan saja, karena kebetulan sebenarnya ini sudah dialokasikan, sudah dibebankan ke masing-masing pesanan. Sampai sini jelas ya. Jadi itu tuh nilainya itu nanti 400 kali 32, Bapak nggak tuliskan biar kamu nanti berpikir lagi gitu, berpikir lagi. Jadi 200 kali 38.000 190. Kemudian yang kedua, jadi itu nomor 1, jurnalnya cuma satu nih, hanya mencatat pembebanan biaya bahan baku. Untuk mencatat pembelian bahan baku tidak di jurnal karena kebetulan di sini tidak ada transaksi yang menyatakan adanya pembelian bahan baku ya. Udah jelas. Kemudian yang kedua, membeli dan menggunakan bahan penolong ya. Jadi ada bahan baku, ada bahan penolong atau bahan pembantu ya. Jadi kalau misalnya sebuah meja, bahan bakunya itu seperti papan, yaitu bahan bakunya. Bahan penolongnya apa? Seperti paku, itu bahan penolong. Kemudian cat, itu bahan penolong. Atau plistur, itu bahan penolong. Nah, ini membeli. Ada, karena di sini ada kalimat membeli, maka di sini ada mencatat pembelian bahan penolong. Jurnalnya adalah debit persediaan bahan penolong, kredit hutang usaha ya. Karena di sini tidak ada kata-kata tunai ya. Kalau tidak ada keterangannya apakah itu tunai atau kredit, maka asumsi kita membelinya dicatat secara kredit. Berapa nilainya, ini langsung dipindahkan saja ya. Berapa, di Bapak share ya biar kelihatan, 2.600.000. 2.600.000. Setelah membeli nanti ada pembebanan bahan penolong. Nah, sekarang Bapak bertanya nih, kalau bahan penolong itu termasuk apa? Biaya produksi itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik ya. Jadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, sekarang kalau biaya bahan penolong ini termasuk yang mana? Ada yang bisa jawab? Termasuk biaya bahan pabrik. Biaya overhead pabrik ya, pinter ya, betul ya, biaya overhead pabrik. Ingat ya, biaya overhead pabrik itu adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu biaya overhead pabrik. Jadi betul, biaya bahan penolong itu adalah biaya overhead pabrik. Nah, untuk jurnal pembebanan itu ada jurnal pembebanan biaya bahan baku, ada jurnal pembebanan biaya tenaga kerja langsung, dan ada jurnal pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, kamu ingat bahwa biaya overhead pabrik itu jenisnya bermacam-macam ya. Enggak, kalau biaya bahan baku kan cuma satu, biaya tenaga kerja langsung kan cuma satu. Tapi ketika biaya overhead pabrik itu bermacam-macam. Jadi nanti jurnal pembebanan untuk biaya bahan penolong akan di jurnal
jadi satu. Ya, jadi satu dengan biaya overhead pabrik yang lainnya, seperti ada biaya penyusutan mesin, ada biaya penyusutan gedung pabrik, ada biaya perlengkapan pabrik, ada biaya listrik pabrik misalnya. Nanti digabung jadi satu. Ya. Di sini yang nomor 2 kita hanya mencatat pembelian bahan penolongnya saja. Nah, nanti untuk pembebanannya akan dicatat bersama-sama dengan biaya overhead yang lainnya. Ya, sampai sini jelas ya. Jadi debit persediaan bahan penolong di waktu pembelian kredit utang usaha yaitu 2.600.000. 2.600.000 itu sudah ada di dalam soal tuh. 2.600.000. Kemudian yang berikutnya ada jurnal mencatat gaji dan upah. Mencatat gaji dan upah jurnalnya. Ini kalau gaji dan upah, utang gaji ini adalah upah langsung ya. Jadi berapa nilainya? Nih, kamu dijadikan jadi satu nih, nomor 3 nih, nomor 3. Menggunakan dengan masing-masing 600, 800, 1.500 dengan tarif rata-rata. Jadi tarif per jamnya itu sama semua antara pesanan 201, 202 dan 203 itu sama semua. Jadi kamu cara menghitungnya gini aja. Jadi 600 ditambah 800 ya 1.400 ditambah 1.500 berarti ada 2.900. 2.900 nanti kali tarif per jamnya yaitu 10.000 ya, jadi ada 29 juta misalnya. Pokoknya nanti 2.900 kali 10.000. Ini debit gaji dan upah 29 juta, kredit utang gaji dan upah 29 juta. Terus ada jurnal pembebanan gaji dan upah. Jurnal ini debit BDP BTKL, kredit gaji dan upah. Nah, ini antara yang nomor 3 dan yang nomor 4 itu nilainya sama. Kalau tadi misalnya di nomor 3 29 juta, yang nomor 4 29 juta. Ini yang nomor 3 ya. Jadi nomor 3 itu jurnalnya ada 2. Yang nomor 3 jurnalnya 2. Yang pertama jurnal untuk mencatat gaji dan upah. Yang kedua jurnal pembebanan gaji dan upah. Ya, terus berikutnya nomor 4 menggunakan tenaga kerja tak langsung ya. Jadi ada tenaga kerja langsung, ada tak langsung. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan ya, nggak perlu Bapak ulangi lagi, nanti terlalu lama waktunya. Perbedaan antara tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Untuk tenaga kerja tak langsung berarti nanti ada jurnal untuk mencatat tenaga kerja tak langsung, mencatat biaya tenaga kerja tak langsung atau disingkat dengan BTKTL, biaya tenaga kerja tak langsung. Jurnalnya adalah debit biaya tenaga kerja tak langsung, kredit gaji dan upah. Tapi kalau biaya tenaga kerja langsung, debitnya adalah gaji dan upah ya. Jadi ada jurnal untuk mencatat gaji dan upah atau biaya tenaga kerja langsung, ada jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tak langsung. Kalau langsung debitnya gaji dan upah, kalau tidak langsung jurnalnya debitnya biaya tenaga kerja tak langsung, kreditnya nih Bapak juga sana nih, kreditnya tetap utang gaji dan upah nih, utang gaji dan upah, utang gaji dan upah sama. Jadi ini baru mencatat ya. Jadi perusahaan tuh baru mencatat nih. Nanti kan kalau gaji dan upah itu dari departemen bagian produksi nanti akan mengirimkan daftar gajinya, kemudian diserahkan ke bagian akunting. Nah, ketika bagian akunting
menerima daftar gaji dari bagian produksi, dicatat. Nah, ini jurnalnya. Jadi belum membayar. Nanti kalau bayarnya gimana, Pak? Jurnalnya ya debit utang gaji dan upah waktu gajian ya. Jurnalnya debit utang gaji dan upah, kredit kas. Kemudian untuk sekarang BTKL ya, ada BTKL, ada BTKTL. Nah, kalau BTKTL itu termasuk biaya apa? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau BOP. Ya, sama seperti tadi yang biaya bahan penolong atau biaya bahan pembantu ya, biaya bahan pembantu itu termasuk biaya overhead pabrik. Jadi BTKTL itu juga biaya overhead pabrik. Nanti ada jurnal pembebanannya, cuma jurnal pembebanannya akan digabung menjadi satu dengan biaya overhead pabrik yang lainnya. Jadi yang nomor ini, yang nomor 4 itu jurnalnya hanya ada satu ya. Nomor 4 tuh jurnalnya sebenarnya ada dua ya. Cuma yang satunya nanti akan dicatat bersama-sama dengan biaya overhead pabrik yang lainnya. Kemudian menggunakan tenaga kerja pemasaran 8.500.000. Oh, ini nomor 5 belum Bapak buatkan ya jurnalnya. Nomor 5 layout. Ya, nomor 5. Ini yang terakhir nomor 5 ya, menggunakan tenaga kerja pemasaran ya. Jadi nanti jurnalnya biaya pemasaran, kemudian kreditnya adalah utang gaji dan upah. Untuk mencatat ini ya utang gaji dan upah. Ini keterangannya adalah mencatat biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu seperti biaya iklan, biaya gaji bagian toko ya, terus biaya penjualan dan yang lainnya. Nah, kalau biaya pemasaran ini tidak termasuk biaya produksi. Jadi nanti tidak ada jurnal pembebanan biaya pemasaran, itu tidak ada. Ya, jadi debit biaya pemasaran, kredit utang gaji dan upah, yaitu sebesar 8.700.000 ya. Ini adalah jurnal yang nomor 5. Nomor 5 itu hanya ada satu, nomor 5. Kemudian nomor 6, BOP yang dibebankan pada tiap pesanan adalah 50% dari jenis biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi untuk BOP yang dibebankan, Bapak ingatkan kembali, BOP yang dibebankan itu nominalnya, jumlahnya dihitung berdasarkan tarif. Ya, tarifnya bagaimana? Sekian persen atau 50% bisa dari biaya bahan baku, bisa dari biaya tenaga kerja langsung. Untuk menentukan apakah itu dari bahan baku tenaga kerja langsung ya tergantung kebijakan perusahaannya. Ini ditentukan yaitu sebesar 50% dari tenaga kerja langsungnya. Nah, tadi tenaga kerja langsungnya bisa kamu lihat di jurnal nomor 3 ya. Nomor 3 tadi kan 29 juta ya. Dari mana? Ini yang 600 tambah 800 tambah 1500 dikali 10.000 ya, nanti kali 50%-nya. Nanti kalau penjelasan Bapak kurang jelas ya,
Bisa kamu langsung tanyakan ya, tidak harus menunggu sampai Bapak selesai menjelaskan. Jadi nanti jurnalnya BOP yang dibebankan, BOP yang sesungguhnya. Kalau itu 29 juta, ini 14 juta 500. 14 juta 500 itu dari mana? 50% kali 29 juta. 29 juta itu adalah biaya tenaga kerja langsungnya. Ya. Terus jurnal mencatat pembebanan BOP. Jadi ada mencatat BOP yang dibebankan, ada mencatat pembebanan BOP. Ingat, pembebanan BOP itu ada 3. Mencatat pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Jurnal BDB BOP, kredit BOP yang dibebankan. Ini nominalnya sama dengan yang nomor 6. Kalau di sini 14 juta 500, ya di sini 14 juta 500. Kemudian mencatat BOP yang sesungguhnya, debit BOP yang sesungguhnya. Terus tadi kan yang biaya bahan penolong. Nah, biaya bahan penolong. Ya, karena bahan penolong itu termasuk biaya overhead pabrik. Terus biaya tenaga kerja tak langsung. Ya. Kemudian nilainya yang ini, yang dari soal nih. Biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya pembelian gedung pabrik, sampai biaya lain-lain pabrik. Ya. Nah, sekarang tinggal mencari selisih BOP-nya. Masih ingat kemarin selisih BOP itu? Ini belum tentu ya selisihnya, selisih rugi ya, belum tentu selisih rugi. Masih ingat nggak kamu kemarin? Selisih itu ada selisih rugi, ada selisih laba. Selisih rugi itu apabila BOP yang dibebankan lebih, selisih rugi itu kalau BOP yang dibebankan lebih kecil apa lebih besar? Yuk, ada yang masih ingat nggak? Lebih besar. Iya, betul ya. Selisih rugi apabila BOP yang dibebankan lebih besar daripada BOP yang sesungguhnya. Nah, kalau selisih laba ya sebaliknya, berarti BOP yang dibebankan itu lebih besar daripada BOP yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita hitung ya, BOP yang dibebankannya itu ada berapa tadi nih? Yang 2900 nih, 600 nih, yang nih. Ingatan nggak nih? 600 ditambah 800 tambah 1500 itu kan ada 2900, kemudian dikali 10.000 ya itu kan 29 juta nih. Biar kamu ini nanti kalau nggak ditulis bingung kamu. Sini BOP yang ini 29, pokoknya BOP yang dibebankan itu ada 29 juta. 90 juta itu dari mana? 600 ditambah 800 ditambah 1500 nanti kali 10.000 ya. BOP yang dibebankan itu ada 29 juta. Sementara BOP yang sesungguhnya ada berapa? Ayo kita hitung bareng-bareng. Untuk biaya bahan penolong, ini kadang hitung ya, Bapak catat di debit dulu biar kelihatan ya. Soalnya kalau Bapak geser ke kiri nanti nggak kelihatan, kalau mau Bapak kecilkan nanti kecil sekali. Biaya bahan penolong tadi berapa nih? Biaya bahan penolong ada 2.600.000. Membeli dan menggunakan bahan penolong seharga 2.600.000. Nanti 2.600.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja tak langsungnya
Ya, biaya tenaga langsungnya berapa tadi? Nih, biaya tenaga kerja tak langsung masing-masing pesanan 580 jam, type rata-ratanya 9.000. Jadi biaya tenaga kerja tak langsung itu antara pesanan 201, 2 dan 3 itu sama saja, yaitu sebanyak 580 jam. Sementara tarif per jamnya adalah 1.500. Ya. Kemudian nah ditambah BOP yang lainnya nih. Gedung pabrik ada 2.500.000 ditambah 3 juta ditambah 2 juta ditambah 1.500.000 ditambah dengan 2.500.000 dan yang terakhir ditambah dengan 2.750.000. Ya, itu ini bener nggak nih? Semuanya ada 17.720. Ini selisihnya banyak amat, 17.720. Nah, sambil kamu boleh sambil ini kalkulator. Ini tadi 2.600.000 ditambah dengan ini nggak bisa langsung. Oh benar. Ya betul. Jadi 17.720. Nah ini berarti selisihnya ini mungkin sudah nggak kepake ya. Bapak ini saja, ini Bapak biar kelihatan. Nah, ya. Jadi BOP yang dibebankan itu 29 juta, BOP yang sungguhnya 17.720. Berarti selisihnya selisih laba atau selisih rugi? BOP yang dibebankan lebih besar, berarti selisihnya selisih laba. Kalau selisih laba, ya betul. Maka jurnalnya adalah debit BOP yang sesungguhnya. Nah, jurnal selisih BOP itu sama saja atau ya sama saja dengan jurnal untuk menutup perkiraan BOP yang sesungguhnya. Ya, jadi jurnal untuk mencatat selisih BOP itu sama saja jurnal untuk menutup perkiraan BOP yang sesungguhnya. Nah, ini kan di sini ada tadi BOP yang sesungguhnya. Kredit 29 juta. Kemudian di sini ada debit 17.720. Supaya nanti jumlah debit dan kreditnya sama, ini kan kreditnya lebih besar ya, maka nanti BOP yang sesungguhnya mencatatnya di sini di sebelah debit. Jadi kalau dihafalin kan takutnya lupa. Jadi supaya kamu tidak lupa, maka kita menggunakan pemahaman. Ya, selisih BOP itu sama saja menutup perkiraan BOP yang sesungguhnya. Maka di sini BOP sesungguhnya ada di debit, biar nanti jumlah debit dan kreditnya itu sama.
Ya, menutup itu kan mengenolkan saldo. Saldonya 0 ketika jumlah debit dan kreditnya sama. Nih, BOP yang sesungguhnya di sini kredit 29, di sini debit 17. Nah, jadi kamu selisihnya ada berapa? 29 juta dikurangi 17 juta 720. Nah, jadi selisihnya di sini adalah 11 juta 280.000 ya. Tapi kalau kamu nanti misalnya kerja terus kamu menentukan BOP yang dibebankan sampai selisih dengan BOP yang sungguhnya ini selisihnya jauh sekali, berarti kamu telah melakukan suatu kesalahan ya, jadi salah memprediksi ya, walaupun sebenarnya perusahaan itu ya tidak laba tidak rugi, tidak dirugikan dengan adanya seperti ini. Ruginya itu ya nanti ketika akan memberikan harga jual kepada customernya itu menjadi terlalu mahal gitu ya, menjadi terlalu mahal. Kalau terlalu mahal ya customernya itu kalau dia tahu harga yang lainnya lebih murah, maka untuk yang berikutnya dia akan order ke tempat lain ya. Udah tahu ya tadi ya nih 11 juta 280 nih dari 29 juta dikurangi 17 juta 720. Oke, terus memindahkan selisih BOP. Ini berarti selisihnya kan selisih laba. Ketika selisih laba, maka akan mengurangi harga pokok penjualannya. Jadi ini jurnalnya juga dibalik ya. Jadi nanti debit selisih BOP, kreditnya adalah harga pokok penjualan. Jadi debitnya debit selisih BOP kredit harga pokok penjualan, yaitu sebesar selisihnya. Ini juga jurnal, fungsinya adalah jurnal sekaligus untuk menutup perkiraan selisih BOP. Kalau di atas ini untuk menutup perkiraan BOP yang sesungguhnya, ini untuk menutup perkiraan selisih BOP. Ini kan selisih BOP kredit, nanti didebitkan biar nanti saldonya 0. Karena prinsipnya untuk metode harga pokok pesanan, ketika barangnya sudah dikirim ke pemesannya, maka semua biaya-biaya produksi itu harus menunjukkan saldo 0. Ya, seperti ini BOP yang sesungguhnya, selisih BOP, biaya lain-lain pabrik, biaya pemilihan mesin, biaya asuransi pabrik, ya. Ada BOP yang dibebankan, kemudian BDP, BTKL, BDP atau gaji dan upah. Kemudian kalau persediaan bahan penolong ini kan neraca ya. Ada BDP, BBB, itu semuanya nanti menunjukkan saldo 0. Nah, nanti akan lebih jelas ketika kamu membuat aliran biaya produksinya. Tapi ini dulu, ini aja kalau kamu belum paham bikin aliran biaya produksi, tambah kamu nggak ngerti nantinya. Ya, sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Ya, sampai sini nggak ada pertanyaan. Kemudian, ya, ini dalam soal tidak dijelas tidak ada keterangan dari ketiga pesanan tadi, yaitu pesanan nomor 202, 203, 202, 203 itu semua menjadi barang jadi ya, menjadi barang jadi. Nah, di sini juga sudah ada harga jualnya tuh. Sudah menjadi harga barang jadi, sudah menjadi produk jadi semua. Ya, tidak ada yang belum selesai. Jadi nanti jurnalnya ya
Untuk 201 sudah menjadi produk jadi, 202 juga produk jadi, 203 juga produk jadi. Nah, jurnalnya untuk mencatat produk jadi, nanti produk jadinya itu nanti harus dibuat jurnalnya sendiri-sendiri. Kalau ada 3 pemesanan ya ada jurnalnya nanti ada 3. Kalau jurnal 5 sama ya, debit persediaan barang jadi, kreditnya BDP BBB, kredit BDP BTKL, kredit BDP BOP. Sekarang menghitungnya bagaimana? Nah, untuk biaya bahan baku ya, ini dari soal pesanan 201 itu ada 400. Nah, ini kebanyakan. 400 pieces. Kemudian harga per piecesnya kan 32.000. Nanti BDP BB kredit nih 12.800.000. Kemudian untuk BTKL-nya pesanan 201 itu alokasinya ada 600 jam. Kemudian tarif per jamnya adalah 10.000. Jadi 6 juta. Kemudian BOP-nya ya. Jadi untuk ini BDP BOP menggunakan BOP yang dibebankan. Ya, nanti datanya. Jangan BOP yang sesungguhnya. Nah, ingat untuk menentukan BOP yang dibebankan itu dihitung berdasarkan tarif. Tarifnya berapa persen? 50% dari biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, sebentar nih teman kamu ada yang pada masuknya. Oh, enggak ada. Oke, ada yang masuk ternyata enggak ada. Sehat bos. Alhamdulillah. Ya. Sampai mana tadi? Nah, ya nih. Jadi nanti jurnalnya untuk 201 debit persediaan barang jadi itu adalah 21.800.000. 20.800.000 itu dari mana nih? 12.800 tambah 6 juta tambah 3 juta. Ya, nanti jurnalnya. Itu. Kemudian yang pesanan nomor 202 jurnalnya sama persediaan barang jadi. Ya, kreditnya sama. Nah, ini perhitungannya untuk bahan baku 202 itu menghabiskan bahan bakunya sebanyak 200 pieces. Harga per piecesnya 38.000. Jadi harganya beda-beda ya. Kalau yang 201 tadi harga per piecesnya 32.000. 38.000 ini di soal ya, di soal ada. Kemudian untuk BTKL-nya 800 kali tarif per jamnya ini sama. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya 8 juta. BOP-nya ya 50% kali biaya tenaga kerja langsungnya 4 juta. Jadi curang nanti debit persediaan barang jadi ini berapa nih? 19 juta 600. Kreditnya BDP BBB ini 7.600.000, BDP BTKL, BDP BOP. Ya. Kemudian untuk mencatat produk jadi pesanan nomor 203 jurnalnya sama. Perhitungannya ini juga sama. Untuk yang bahan baku ini dari soal 150 kali 41.000. Ini adanya di soal, kamu lihat di soal. Terus BTKL juga ada di soal. Nah, ini 50%. Ya, jadi berapa nih? 7 juta 8 juta 400 ya, 8 juta 400. Terus mencatat penjualan pesan nomor 201. Nah, harga jualnya berapa kasnya? Kamu bisa lihat di soalnya ya, di soal
soalnya bagian atas tadi. Nah ini ya, jadi harga jualnya pesanan nomor 201 adalah 30 juta ya, 30 juta. Ini siapa yang masuk? Jadi ini kas ini 30 juta, 30 juta kredit penjualan 30 juta. Kemudian harga pokoknya berapa? Kamu lihat jurnal sebelumnya yang 201 nih, tadi berapa? Ada 21.800, 21.800. Nah, di sini. Jadi harga pokoknya 21.800 tadi ya. Dari mana? Dari jurnal ini atas yang ketika mencatat persediaan barang jadi nih. Ya, 12 juta ini kan 21.800. Jadi 21.800. Terus yang pesan nomor 202 juga caranya sama ya. Harga jualnya kamu lihat di soalnya di sini. Berarti 40 juta ya. Jadi nanti debit kas kredit penjualan 40 juta. Debit harga pokok persen. Jadi kamu lihat di sini nih. Nih 202. 202 itu ada 19.600 harga pokoknya. Kemudian ini juga caranya sama ya, harga jualnya kamu lihat di soalnya, nanti harga pokoknya bisa lihat di jurnal atasnya berapa. Kemudian untuk penjualan, nah, penjualan tadi ini penjualannya kamu jumlahkan nih 30 juta ditambah 40 juta 70 juta tambah 75, jadi 145 juta. Nanti kalau kamu membuat laporan laba ruginya penjualan itu dari situ. Harga pokok penjualan, nah ini selisih BOP nya selisih laba. Kalau kemarin selisih rugi itu pengaruhnya akan menambah harga pokok penjualan ya. Pengaruhnya akan menambah harga pokok penjualan. Tapi kalau selisih laba pengaruhnya itu nanti sebaliknya akan mengurangi harga pokoknya. Nanti ketemu di sini laba kotornya berapa. Ya, nah beban usahanya kalau dalam soal ini hanya ada satu tadi yang biaya pemasaran ya, biaya pemasaran. Jadi kan di sini jurnalnya ada tuh debit biaya pemasaran, kredit utang gaji dan upah. Nah ini biaya pemasaran, utang gaji dan upah yaitu sebesar Nah ini 8.700.000. Jadi nanti biaya penjualannya cuma ada satu ya. Ketika nanti kalian membuat laporan laba rugi, jadi beban usahanya hanya ada satu, yaitu biaya pemasaran atau beban pemasarannya 8.700.000. Nah, mungkin dengan penjelasan Bapak lebih memperjelas kembali apa yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Jadi memang harus betul-betul dipahami. Nah, kalau kamu nggak memahami, nanti ketika ada soal lagi ya kamu bingung lagi. Tapi kesimpulannya bahwa
untuk metode harga pokok pesanan ini apapun soal seperti apa soalnya ya, kamu akan membuat jurnal yang tadi lengkap ya, punya ada jurnal pembelian bahan baku, jurnal pembebanan bahan baku, ada jurnal untuk mencatat gaji, semua dicatat kecuali kalau memang dalam soal itu tidak ada keterangannya. Kan ada jurnal pembelian bahan baku, ada jurnal pembebanan bahan baku. Karena dalam soal tidak ada pembelian, maka yang pembelian bahan bakunya tidak perlu di jurnal. Kamu hanya mencatat jurnal pembebanan bahan bakunya saja. Ya. Nah, kalau di soal ada transaksi yang menyatakan ada pembelian bahan penolong, ya ada jurnal untuk mencatat pembelian bahan penolong. Ada jurnal untuk mencatat pembebanan bahan penolong. Cuma karena bahan penolongnya termasuk BOP, maka nanti untuk pembebanannya akan digabung menjadi satu dengan BOP yang lainnya. Ingat bahwa BOP itu jenisnya banyak ya, nggak cuma satu. Ada jurnal untuk mencatat gaji dan upah, ada jurnal untuk mencatat pembebanan gaji dan upah. Ya, kalau memang dalam soal itu ada keterangan-keterangan untuk membuat kedua jurnal ini, ya dibuat. Nanti bahkan ada jurnal penyesuaian, karena waktu mencatat gaji dan upah itu kan bermacam-macam, ada upah langsung, ada upah tak langsung, ada biaya pemasaran, ada biaya penjualan misalnya. Nah, kalau dalam soal itu biaya yang tadi Bapak sebutkan ada 4 macam, misalnya transaksinya menjadi satu, maka nanti perlu dibuat jurnal penyesuaian. Ya, tapi yang ini, kasus ini kamu lewat dulu karena belum Bapak jelaskan ya. Yang ini dipahami dulu. Berarti kalau yang jurnalnya, kalau tidak ada jurnal penyesuaiannya, berarti waktu perusahaan mencatat gaji dan upah itu hanya ada upah langsung aja, atau maksudnya transaksinya itu yang upah langsung tersendiri. Kalau ini kan tersendiri tuh, yang nomor 3 kalau saya tersendiri. Untuk BTKTL-nya itu transaksinya di transaksi lainnya. Jadi kalau gaji dan upah itu ada mencatat gaji dan upah dan pembebanan gaji dan upah. Atau mungkin nanti ada jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah. Ini belum sampai ke situ. Ya pokoknya nanti ini semua ya kamu catat seperti ini. Ya kalau mencatat BOP yang dibebankan, mencatat pembebanan BOP itu bentuk soalnya seperti apa, itu pasti selalu ada jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan, pembebanan BOP, selisih BOP, terus mencatat BOP yang sesungguhnya ini ya, kemudian memindahkan selisih BOP itu selalu ada. Terus untuk persediaan produk jadi dan persediaan barang konsumsi itu tergantung dari soalnya ya. Kalau soal contoh kemarin itu mendapatkan 4 pesanan, dari 4 pesanan itu 3 sudah selesai dikerjakan dan langsung diserahkan kepada pemesannya, yang satunya masih menjadi barang dalam proses. Tapi ini kasus soal ini semuanya sudah menjadi barang jadi. Atau mungkin nanti di kasus soal yang lain, produk yang dia pesan ya belum ada yang jadi, semuanya masih menjadi barang dalam proses misalnya. Ya bisa saja terjadi seperti itu ya. Kalau masih menjadi barang dalam proses semua, pasti tidak ada ini jurnal untuk waktu penyerahan kan, karena penyerahan pesanan itu baru diserahkan ketika produknya itu sudah jadi ya kan. Nah, mungkin belum jadi, masih barang setengah jadi ya, itu diserahkan kepada customernya pasti akan komplain. Jadi kalau masih semua menjadi barang dalam proses, maka jurnal yang ini penyerahan pesan itu nggak mungkin ada, nggak ada. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Kalau ada yang belum jelas silahkan kamu bertanya.
Monggo silakan. Pak, Ya. Pak boleh diperkecil gak? Mau di SS Oh jumlah ya, oh kita. ya. Mau di SS. Oh iya betul. Tapi nanti saya record nih ya, nanti bisa. Jadi nanti angka-angka atau videonya nanti Bapak kirim ke kalian ya. Masih kurang kecil lagi nih. Sebentar, nanti ini Udah, saya umpetin dulu. yang nomor 1 nggak kelihatan, Pak. Ya ya. Nah. Ya udah, kamu SS ini sini dulu ya, sampai nomor 6 dulu ya. Sudah? Ya, Pak. Udah, Pak. Ya. Sekarang nomor 7. Nanti penjelasan-penjelasannya bisa kamu tonton kembali di video yang akan Bapak share ya. Atau nanti saya itu dulu ke YouTube, upload dulu ke YouTube biar kamu lebih mudah. Sudah sampai nomor 11? Sudah, Pak. Ya. Ini biar rapet. Ya. Nomor 11, 12, 13. Ya, nah. Sudah. Terus yang terakhir. Tapi ini diabaikan ya, nah ininya ya, penjualannya itu tadi yang 40 juta bukan ini. Ini kan contoh yang kemarin ini. Jadi penjualannya itu bisa lihat dari soalnya. Harga pokok ini jumlah cair. Harga pokok pesanan nomor 21 ditambah 202 ditambah 203 nanti berapa. Kemudian selisihnya selisih laba. Ingat kalau selisih laba pengaruhnya akan mengurangi harga pokoknya. Ini laba kotor penjualan nanti berapa, beban usahanya Anda satu, yaitu cuma beban pemasarannya aja. Ya. Pak, tadi yang nomor 13 kurang jelas, Pak. Oh, ini 13. Ya, nomor 13 bahan bakunya untuk 203 150 dikali harga per picisnya 41.000. Kemudian BTKL-nya menghabiskan 150 jam. Tarif per jamnya 10.000. Untuk tugas hari ini itu lebih sederhana lagi soalnya. Memang untuk tugas hari ini mungkin untuk BOP yang sesungguhnya itu tidak diperinci ya. Nah, kalau ini kan diperinci, ini banyak tadi, ada biaya bahan penolong, ada biaya tenaga kerja tak langsung, ada biaya perlengkapan pabrik, ada biaya penyusutan mesin. Nah kalau nggak diperinci bagaimana? Nanti kreditnya itu adalah perkiraan perkiraan BOP yang dikredit gitu. Karena di situ dalam tugas, dalam soal tidak dijelaskan BOP yang sesungguhnya itu apa saja. Maka perkiraannya menggunakan perkiraan-perkiraan BOP yang dikredit. Perkiraan-perkiraan BOP yang dikredit itu apa? Ya mungkin ada biaya bahan penolong, ada biaya tenaga kerja tak langsung, ada biaya perlengkapan pabrik, ada biaya asuransi pabrik, cuma tidak dijelaskan dalam soal tersebut. Maka perkiraannya satu saja, yaitu kredit. Nanti jurnalnya BOP yang sesungguhnya, kreditnya perkiraan-perkiraan BOP yang dikredit. Atau mungkin kalau lebih jelasnya bisa kamu lihat di buku paketnya, itu materinya dibaca ya, udah dipinjemi, apalagi harganya itu tidak murah, itu buku yang Erlangga ya, bagus, mahal. Kalau kamu beli itu semua udah per bukunya 50 ribuan harganya.
Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Biasanya belum bertanya, kalau udah dihadapkan pada soal, nah baru kamu bingung. Ya sudah, nanti kamu kerjakan soalnya. Kalau memang ada yang perlu kamu tanyakan, bisa kamu japri ke Bapak ya. Dan nanti hasil rekaman ini akan Bapak upload ke YouTube. Nanti link YouTube-nya Bapak share ke kalian. Atau sebelum di Bapak tutup, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup? Sudah cukup belum? Yuk, halo, yuk, ya. Suara Bapak bisa didengar? Wah, mati. Udah Pak, Udah, bisa didengar. udah jelas ya. Wah, ini Jaki baru mau masuk dari kemarin kemana? Jaki, Jaki. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akhiri sampai di sini dulu. Dan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah bergabung untuk melaksanakan Google Meet pada hari ini ya. Ya, untuk Bapak akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, ya monggo sekalian, apa kalian boleh live. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama.